Shopee adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Pertama kali diluncurkan di Singapura dan pada tahun 2016 membuka cabang di Indonesia. Sampai saat ini, Shopee berhasil menjadi platform e-commerce yang menjadi andalan bagi consumer dan seller. Data yang dirilis oleh iPrice menunjukkan bahwa sepanjang 2020, Shopee menjadi e-commerce dengan kunjungan tertinggi di Indonesia. Mereka berhasil mendapatkan rata-rata kunjungan di atas 90 juta per bulan. Hal itu dikarenakan banyak fitur dari Shopee yang unik dibandingkan dengan e-commerce lain. Salah satunya adalah fitur Shopee Live, di mana seller dapat menjual produknya secara live streaming di dalam platform. Kita akan bicara dengan tim dari divisi Shopee Live yang akan menjelaskan tentang budaya di tempat kerja dan perubahan-perubahan yang terjadi selama ini. Halo, kenalin aku Brinda. Di Shopee kurang lebih udah 1 tahunan lah sebagai marketing project analyst di Shopee Live, under timnya Kak Danto. Halo, gue Danto, gue udah kerja di Shopee mau 2 tahun, tapi belum 2 tahun sebagai tim lead juga dari UGC team sih. Kalau di Shopee ya, karena sebenarnya kita ini dari tim Shopee Live, mungkin berbeda-beda kali ya kalau culture-nya sendiri. Tapi kalau di Shopee Live sendiri sebenarnya kayak mungkin nggak terlalu kaku gitu kali ya. Kalau dari culture pekerjaannya juga lebih fleksibel juga. Kalau misalnya kalau kita ngomongin waktu masih masuk kantor kayak gitu, emang kita masuk tuh 9:30 tapi kayak nggak terlalu strict gitu. Di Shopee sendiri nggak ada absensi kayak kalau masuk di lebih 9:30 tuh telat, itu nggak. Jadi misalnya gue datang jam 10, yang penting gue harus 9 jam or 8 jam gitu di kantor, itu masih nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting setiap hari tuh jam kerjanya terpenuhi, nggak strict 9:30 harus di 9:30 di kantor kayak gitu. Jadi lebih nyantai juga kalau buat terms kayak masuk kerjanya, pulang kerjanya juga. Terus kalau dari kita juga nyantai juga di kantor, boleh pakai kaos, cewek cowok boleh, yang penting sepatu, celana panjang. Terus kalau terms of communication kita nggak terlalu strict di email. Kita ada aplikasi chat gitu, internal tim Shopee, jadi kita komunikasi biasa lewat situ, jadi nggak di WhatsApp. Kita punya aplikasi chat sendiri, sama di email juga ada beberapa yang penting kayak gitu. Tapi on daily basis kita biasanya chat aja sih di aplikasi itu. Di Shopee Live sih cukup beragam ya, nggak cuma dari Jakarta doang. Even di tim gue sama Brinda ada yang dari Semarang. Emang rumahnya tinggalnya di Semarang kayak gitu. Terus banyak sih, emang gak cuma Jakarta. Jadi emang dulu kalau dilihat dari perjalanan Shopee Live, kita sebenarnya gak terlalu ngelihat nih orang mana gitu-gitu. Yang penting kompeten, misalnya dia lulus dari wawancara, probation gitu-gitu ya bisa jadi di tim kita sih kayak gitu. Kan untungnya ini narasumbernya ada yang cewek ada yang cowok, jadi kita bisa dengar dua pandang. Kalau misalkan dari Cibrinda ini lihat di kantor apa di tim Shopee Live itu lebih banyak cowoknya apa ceweknya? Hampir sama sih ya Kak ya. Iya. Timpang kok di sini. Jadi nggak ada yang lebih banyak gitu ya? Enggak. Hampir sama sih jumlahnya. Ya, kalau di Shopee Live sih kurang lebih sama, karena ada beberapa bagian yang emang seperti teknis dan operation itu lebih ke cowok, itu ya banyaknya cowok. Tapi ada beberapa kerjaan yang misalnya lebih ke managing, communication, itu banyaknya lebih ke cewek. Jadi kalau seluruh Shopee Live bisa dibilang rata sih. Tapi kalau di tim gue UGC cewek semua, emang cowoknya gue doang. Dan itu emang kita terdiri dari, ada lead gue satu lagi sih, jadi gue berlima, cowoknya 2, ceweknya 3 gitu. Santai sih Kak Danto, maksudnya ya tipe yang tadi aku bilang sih, kayak maksudnya in terms of communication juga kita jadi nggak takut gitu loh buat kita suarain ide kita kayak gimana. Jadi kayak dia very open buat kayak kalau misalnya kita punya
inisiatif, dan ya leader yang oke, baik. Kan Kak Danto? Iya, karena yang jadi emang sebenarnya gue megang tim ini baru di tim ini, walaupun tadinya sempat di tim lain di Shopee Live juga gitu, tapi nggak megang tim. Terus ketika megang tim dari Shopee-nya pun mereka nggak cuma ngasih tanggung jawab, mereka juga dalam tanda kutip ngajarin gimana cara jadi seorang lead gitu. Jadi misal nih, gue kan tadinya belum punya tim. Ketika gue punya tim, gue tetap dibimbing gitu. Jadi nggak ya udah suka-suka lo aja jadi lead tuh gimana, nggak gitu. Kita dibimbing juga. Jadi sebelum gue dapat pemahaman itu, ya gue mengerjakan apa yang gue tahu. Yang gue tahu adalah sebagai tim kita harus kompak, nggak boleh ada miskom. Mungkin jangan terlalu personal, kayak kalau misalnya ada apa-apa takutnya kalau tuh personal bisa ngaruh ke kerjaan kayak gitu-gitu. Jadi kadarnya antara gue simpati sama personalnya sama kerjaan itu harus seimbang gitu. Dan dulu ya gue waktu belum dapet ilmu apa-apa ya cuman menjalankan apa yang gue percaya, which is tadi tim itu harus kerjainnya bareng-bareng. Nggak boleh ada yang left behind atau ngerasa kayak kayaknya gue nggak terlalu penting deh di tim ini kayak gitu. Jadi sebisa mungkin gue sering lebih lebih get into personal ke setiap membernya. Jadi lama-lama itu kebangun juga kepercayaannya. Jadi ya lama-lama juga tim gue mulai pede gitu-gitu, mulai ngerasa kalau gue tuh matter gitu di tim ini gitu. Kalau ada konflik mah mungkin pasti ada ya, tapi kalau divisi kita sendiri sih jarang ada konflik sih sebenarnya. Ya bener kok. Maksudnya juga gue senangnya tim gue nggak drama sih. Iya Mungkin bener. konflik itu terjadi ketika ada orang yang ya sorry ya kayak drama gitu. Biasanya itu bisa menimbulkan konflik, tapi ya bersyukur sih di tim gue ini nggak drama gitu. Jadi ya udah lempeng-lempeng aja, kalau emang ada masalah ya udah kita selesain, nggak jadi kayak aduh ini pusing-pusing terus kayak merembet kemana-mana gitu, nyala-nyalain yang lain. Nggak sih, udah kita fokus aja di problemnya apa, ya udah diselesain di situ. Masalah mah pasti ada aja gitu, tapi jangan sampai itu konflik itu berkelanjutan, nggak diselesain terus jadi ujung-ujungnya ke personal gitu ya. Ini mah gara-gara dia aja nih gitu-gitu. Ya di tim gue nggak ada sih. Sebisa mungkin gue kasih pengertian juga kayak walaupun gak secara langsung gitu, tapi mereka pada ngerti kalau ya udah nothing personal, kayak misalnya ini kerjaan profesional aja gitu. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa perusahaan melakukan sistem kerja work from home, salah satunya adalah Shopee. Adanya sistem kerja baru membuat Shopee lebih banyak menggunakan perangkat komunikasi digital seperti Google Meet, email, dan sebagainya. Tapi waktu awal-awal pandemi itu, kalau yang kita urusin sih ada kemajuan gitu. Dan kita cukup gak terlalu sulit lah melakukan KPI kita di kantor. Nah tapi kalau untuk seller sendiri sebenarnya emang kalau dibilang bertambah gitu. Tapi emang karena dari kita juga nge-push, bukan karena pandemi nih terus kita diem aja kayak udah lo live aja gitu buat jualan, enggak. Tapi dari tim kita pun di Shopee Live ada timnya yang in charge buat nge-push biar seller ini ya udah coba nge-live gitu, dibantu juga, diajarin juga gitu sih. Tapi kalau kenaikan, gue yakin pasti ada kenaikan. Konseling ya? Iya, konseling gitu, bener-bener one on one gitu. Cuma memang kita harus daftar gitu biar mereka disediain waktunya. Dan yang pasti ya rame-rame, kayak maksudnya one on one, dan itu bener-bener with certified ini sih, kayak bukan psikiater ya, psikolog. Berdasarkan wawancara dengan karyawan Shopee, kami dapat menyimpulkan bahwa perusahaan Shopee menerapkan kultur kerja yang fleksibel dan terbuka. Setiap karyawan diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat tanpa memandang jabatan. Kekeluargaan merupakan aspek yang penting. Setiap karyawan harus saling bekerja sama dan menyeimbangi kerjanya satu sama lain. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin di Shopee, ia harus bisa mengatur kerja karyawannya dengan membangun personal connection di dalam timnya. Kita lihat juga bahwa Shopee mempunyai pedoman cara memimpin suatu divisi, tapi mereka tetap memberikan kebebasan gaya kepemimpinan kepada masing-masing pemimpin dalam tiap divisinya. Seperti perusahaan-perusahaan lain,
Shopee juga menerapkan sistem work from home demi keselamatan dan kesehatan karyawannya. Sistem yang mereka terapkan sudah terintegrasi sehingga komunikasi yang terjadi antar divisi tetap jelas dengan segala hambatan yang disebabkan oleh pandemi.